Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan saya Lois Rebecca dengan NIM 205250133 akan mempresentasikan terkait materi delik penghinaan yang didasari oleh materi hukum pidana. Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 dengan dosen pengampu Associate Professor Dr. Heri Firmansyah, SH.M.Hum MPA. Izinkan saya memulai presentasi kali ini. Profesor Umar Seno Aji pernah menyatakan, kehormatan dan nama baik seseorang adalah bagian dari martabat kemanusiaan yang harus dilindungi oleh hukum. Namun, perlindungannya tidak boleh membungkam hak masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Apakah yang dimaksud dengan kehormatan dan nama baik seseorang yang harus dilindungi oleh hukum, yang merupakan martabat oleh seorang manusia yang harus dilindungi oleh hukum dan tidak boleh membungkam hak orang lain? Berikut merupakan doktrin dasar terkait pengertian kehormatan dan nama baik itu sendiri. Kehormatan merupakan rasa harga diri atau martabat seseorang yang wajib dihormati oleh orang lain. Sedangkan nama baik merupakan penilaian atau reputasi sosial seseorang di pandangan masyarakat umum. Kehormatan dan nama baik kembali dibagi menjadi dua, yaitu kehormatan objektif serta kehormatan subjektif. Kehormatan objektif merupakan penilaian atau pandangan masyarakat terhadap integritas, martabat, dan harga diri seseorang. Ini adalah aset sosial dari individu. Sedangkan kehormatan subjektif merupakan perasaan seseorang mengenai harga dirinya sendiri yang berkaitan dengan integritas moral dan martabat pribadinya. Setelah ini, saya akan menjelaskan dialektika konstitusional yang seringkali menjadi pertanyaan mengapa kehormatan dan nama baik itu harus benar-benar dijaga oleh masing-masing pribadi manusia di dalam penegakan hukum. Secara filosofis, delik penghinaan merupakan medan pertempuran antara dua hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 ayat 3 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini adalah napas demokrasi yang memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan. Pasal 28G ayat 1 menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat yang melindungi integritas moral individu dari serangan yang merendahkan kemanusiaan. Berdasarkan pasal 28C ayat 2, hak berekspresi dapat dibatasi oleh undang-undang, namun pembatasan tersebut tidak boleh mematikan esensi kritik itu sendiri. Penghinaan dipidana bukan karena isinya yang tajam, melainkan bagaimana cara dan niatnya merupakan memang didasari oleh kemurnian yang jahat atau sering disebut animus injuriendi. Lantas, apakah animus injuriendi? Definisi animus injuriendi merupakan kehendak batin pelaku yang secara spesifik ditujukan untuk merusak reputasi orang lain. Animus injuriendi memiliki indikator pembuktian secara objektif, yaitu melalui konteks dari pernyataan serta kebutuhan komunikasi. Konteks pernyataan yang dapat membuktikan animus injuriendi dapat dilihat apakah kalimat dikeluarkan dalam forum diskusi ilmiah, debat kebijakan, atau serangan sepihak tanpa provokasi, serta kebutuhan komunikasi. Apakah penggunaan kata-kata tersebut memang diperlukan untuk menyampaikan substansi kritik atau hanya bumbu kebencian yang tidak relevan dengan fakta? Unsur animus injuriendi harus dibuktikan secara objektif melalui dua konteks yang barusan saya sebutkan, melalui rangkaian perbuatan dan keadaan saat pernyataan dikeluarkan. Jika niatnya memang untuk edukasi, protes, atau pembelaan hak, maka unsur ini secara teoritis
telah dianggap gugur. Demarkasi yuridis antar kritik dan penghinaan seringkali dilihat sebagai the thin line atau batas yang tipis karena terkadang perkataan yang dilontarkan yang sering dianggap kritik malah justru dianggap sebagai penghinaan, begitupun sebaliknya. Kritik atau evaluasi objektif merupakan penilaian nilai yang ditujukan pada hasil kerja, ide, kebijakan, atau perbuatan seseorang. Kritik berasas relevansi, di mana kritik harus memiliki keterkaitan logis dengan upaya perbaikan atau evaluasi publik. Dengan sifatnya yang deskriptif dan argumentatif, hukum melindungi kritik sebagai hak konstitusional karena fokusnya adalah pada objek yang dikritik, bukan subjek ataupun manusia di baliknya. Sementara penghinaan atau serangan eksistensial merupakan serangan personal yang menargetkan harkat, martabat, atau ciri fisik yang bersifat inheren atau melekat pada manusia. Sifatnya degradatif dan destruktif berbeda dengan sifat dari kritik tadi. Perbuatan ini bertujuan untuk membunuh karakter seseorang atau character assassination di mata publik tanpa adanya relevansi dengan perbaikan sistem atau fakta. Terkait penghinaan, saya telah mengklasifikasikan terkait penghinaan itu sendiri, disusun dan saya sebutkan beserta pasal yang mengatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, disertai sinkronisasi KUHP melalui Undang-Undang Informasi, Teknologi, dan Elektronik. Pada klasifikasi pencemaran nama baik diatur di pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan pasal 433 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pencemaran tertulis diatur pada pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan pasal 433 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Terkait fitnah diatur pada pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Sementara penghinaan ringan diatur pada pasal 315 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik yang mengatur klasifikasi penghinaan tersebut sama-sama dapat dilihat pada pasal 27A. Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik berperan untuk mengisi kekosongan hukum atau legal vacuum terkait bagaimana sebuah nama baik dicemarkan di dunia maya di mana identitas pelaku bisa anonim dan barang bukti bersifat rapuh. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik mengatur tentang larangan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik dengan tuduhan tertentu agar diketahui umum. Pelanggar terancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda 400 juta rupiah. Berdasarkan putusan MK, pasal ini hanya berlaku untuk individu, bukan lembaga atau korporasi. Sejak revisi tersebut, polisi tidak boleh lagi langsung menahan orang. Ada proses mediasi terlebih dahulu. Dan hal inilah yang disebut pergeseran dari hukum yang bersifat menghukum atau restributif menjadi hukum yang memulihkan atau restoratif. Berikut merupakan transisi paradigma KUHP lama dan baru. Di KUHP lama, cenderung bersifat retributif atau penghukuman secara fisik. Namun di KUHP baru dan revisi Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik tahun 2024, adanya pergeseran menuju perlindungan hak berekspresi. Hukum pidana Indonesia saat ini mulai membedakan secara tegas mana yang merupakan niat jahat atau animus injuriandi dan mana yang merupakan fungsi kontrol sosial dalam masyarakat demokratis. Adapun alasan penghapusan pidana yang diatur pada pasal 310 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan ditegaskan secara luas dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.
yakni dengan kriteria kepentingan umum seperti transparansi, yaitu pernyataan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, wewenang pejabat publik, atau layanan instansi pemerintah. Kedua, fungsi kontrol, yaitu informasi disampaikan agar masyarakat terhindar dari kerugian atau sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Lalu yang ketiga, terkait kebenaran material. Apa yang disampaikan merupakan kenyataan atau fakta yang memang harus diungkap ke publik demi keadilan. Konsekuensi yuridis, yaitu apabila syarat kepentingan umum atau pembelaan diri terpenuhi, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dihapuskan, meskipun kata-kata yang digunakan dianggap menyinggung oleh pelapor. Analisis keterkaitan delik penghinaan dengan putusan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 658-Pitsus-2021-PNSBY. Saya akan menjelaskan anatomi kronologi terlebih dahulu. Pada tahun 2019, Stella Monica merupakan pasien konsumen tetap di Cleaning Elviers yang menjalani rangkaian perawatan wajah. Setelah beberapa kali perawatan, Stella mengalami iritasi berat, seperti wajah berutusan dan meradang. Dia sempat mencoba komplain langsung, namun merasa tidak mendapatkan solusi memuaskan. Pada bulan Desember 2019, Stella mengunggah screenshot percakapan antara dirinya dengan dokter klinik ke fitur close friend di Instagram Story. Konten tersebut mengunggah curahan hatinya terkait kekecewaan tentang kondisi wajahnya dengan diksi seperti nyesel banget, hancur, dan menganggap dirinya sebagai korban. Pihak klinik menemukan unggahan tersebut setelah ada yang melaporkan dan men-screenshot konten tersebut. Klinik kemudian melayangkan somasi agar Stella minta maaf di koran nasional sebanyak 3 kali, di mana harga dari somasi tersebut tidaklah murah. Karena Stella tidak sanggup memenuhi syarat somasi, klinik melaporkannya ke pihak kepolisian, tepatnya di Polisi Daerah Jawa Timur. Stella didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik tentang pencemaran nama baik digital. Terkait analisis pembuktian, dihadirkan ahli linguistik untuk memberikan keterangan. Kemudian, ahli tersebut mengklasifikasi kata hancur dan nyesel sebagai kalimat evaluatif, bukan degradatif. Ahli menjelaskan bahwa dalam komunikasi konsumen, kata-kata tersebut adalah deskripsi jujur atas hasil jasa yang diterima. Tidak ditemukan unsur penghinaan atau belediging karena tidak ada serangan terhadap kehormatan pribadi dokter ataupun pemilik, melainkan ulasan terhadap kualitas layanan klinik. Adapun disertai alat bukti surat seperti foto wajah dan rekam medik. Hal tersebut digunakan sebagai validasi untuk kebenaran material. Alat bukti tersebut menunjukkan foto wajah Stella yang meradang yang membuktikan bahwa apa yang diunggah adalah fakta, bukan karangan. Dalam hukum pidana, jika yang disampaikan adalah kebenaran demi kepentingan umum, maka unsur fitnah dianggap telah gugur. Bukti digital dan keterangan dari terdakwa membuktikan bahwa unggahan dilakukan di fitur close friend atau lingkaran terbatas, dan hakim melihat ini sebagai upaya konsultasi dan berbagi pengalaman, bukan niat masif untuk menghancurkan bisnis pelapor atau character assassination. Alasan dilakukan pengecekan terhadap bukti digital dan keterangan terdakwa ini adalah untuk menguji animus injuriandi atau niat jahat. Kemudian, dalam demarkasi kritik dan penghinaan, penerapan alasan pembenar yang digunakan dalam pasal 310 ayat 3 KUHP, hakim menggunakan instrumen kepentingan umum karena Stella dianggap sedang membela haknya sebagai konsumen agar publik tidak mengalami kerugian serupa. Secara yuridis, kepentingan publik untuk mendapatkan informasi jujur mengalahkan ketersinggungan institusi. Kemudian yang menjadi benturan dari penerapan hukum tersebut adalah ketika Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik disertai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan atau UU
UPK. Analisis ini menunjukkan bahwa hak konsumen untuk didengar pendapatnya yang diatur pada pasal 4 huruf D UU PK adalah hak yang sah. Delik ITE tidak boleh digunakan untuk mempidanakan konsumen yang beritikat baik menyampaikan keluhannya. Di persidangan terbukti bahwa apa yang disampaikan Stella, seperti wajah meradang dan iritasi, merupakan kenyataan medis, dikarenakan terdapat bukti foto dan rekam medis. Hakim juga melihat motivasi Stella mengunggah curhatan di close friend atau teman dekat bukan untuk mempermalukan klinik secara publik. Niatnya adalah untuk berbagi pengalaman pahit, berkonsultasi dengan teman, dan memperingatkan orang lain agar waspada. Ini menghapuskan unsur niat jahat atau animus injuriandi yang disyaratkan dalam delik pencemaran nama baik. Perlindungan hak konsumen pada implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hakim akhirnya mempertimbangkan posisi Stella sebagai konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk didengar pendapatnya dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Lalu, implementasi undang-undang tersebut juga menyampaikan kritik atau keluhan atas layanan kesehatan yang merugikan diri sendiri, dinilai hakim sebagai bentuk pembelaan diri yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Tibalah kita di akhir dari presentasi ini. Saya akan membacakan kesimpulan yang saya dapatkan melalui materi delik penghinaan. Secara konstitusional, kritik merupakan evaluasi terhadap objek atau kinerja dan layanan yang dilindungi oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan penghinaan adalah serangan terhadap subjek atau martabat personal yang dilarang karena melanggar Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Melalui analisis putusan Stella Monica, terbukti bahwa selama narasi didasarkan pada fakta medis dan itikat baik untuk kepentingan publik, maka hak konsumen untuk bersuara harus dimenangkan atas ketersinggungan subjektif institusi. Oleh karena itu, hukum pidana penghinaan tidak boleh menjadi alat pembungkam kebenaran, melainkan harus tetap diposisikan sebagai ultimum remedium yang hanya menyasar fitnah destruktif, bukan kritik konstruktif. Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kejujuran. The thin line atau garis tipis harus dijaga dengan akal sehat karena kritik tidak akan pernah membunuh reputasi yang dibangun dengan kinerja baik, dan hukum tidak akan pernah menghukum mereka yang berbicara demi kebenaran. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan informasi, kesalahan perkataan, kesalahan perbuatan, dan hal-hal yang tidak pantas dibicarakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.